Ya, saya Gusto Kenijia dari kelompok 2 akan menjelaskan presentasi mengenai IT forensik beserta studi kasus, yaitu kasus kopi sianida. Yuk, kita masuk ke pengertian IT forensik. Definisi sederhana dari pengertian IT forensik adalah sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindak kriminal. Nah, sebenarnya IT forensik lebih dikenal dengan digital forensik juga, yang merupakan turunan dari disiplin ilmu dari teknologi informasi. Untuk hal ini, dari ilmu forensik, dia mengutamakan ilmu IT security yang membahas tentang keamanan digital berupa temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Sejarah IT forensik. Pada tahun 2002 diperkirakan terdapat sekitar 544 juta orang terkoneksi secara online. Meningkatnya populasi orang yang terkoneksi dengan internet akan menjadi peluang bagi munculnya kejahatan komputer dengan beragam variasi kejahatannya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah tendensi dari munculnya berbagai gejala kejahatan komputer. Antara lain yang pertama ialah permasalahan finansial. Cybercrime adalah alternatif baru untuk mendapatkan uang. Perilaku semacam carding atau yang biasa disebut pengambilan alihan hak atas kartu kredit tanpa seizin pihak yang sebenarnya mempunyai otoritas, pengalihan rekening, telepon, dan fasilitas lainnya, ataupun perusahaan dalam bidang tertentu yang mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan kompetitornya dalam perebutan market, adalah sebagian bentuk cybercrime dengan tendensi finansial. Lalu, adanya permasalahan terkait dengan persoalan politik, militer, dan sentimen nasionalisme. Contohnya adalah adanya serangan hacker pada awal tahun 1990 terhadap pesawat pengebom paling rahasia Amerika, yaitu stealth bomber. Teknologi tingkat tinggi yang terpasang pada pesawat tersebut telah menjadi lahan yang menarik untuk dijadikan ajang kompetisi antar negara dalam mengembangkan peralatan tempurnya. Lalu ada faktor kepuasan pelaku. Dalam hal ini terdapat permasalahan psikologis dari pelakunya. Terdapat kecenderungan bahwasanya seseorang dengan kemampuan yang tinggi dalam bidang penyusupan keamanan akan selalu tertantang untuk menerobos berbagai sistem keamanan yang ketat. Kepuasan batin inilah yang menjadi orientasi utama dibandingkan dengan tujuan finansial ataupun sifat sentimen. Sekarang kita masuk ke pengertian IT forensik menurut berbagai macam para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Noblet. Dia beranggapan bahwa forensik berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Lalu ada pendapat menurut Jude Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Lalu ada Marcella beranggapan bahwa IT forensik adalah terminologi komputer forensik atau forensik IT adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dari sebuah kejahatan komputer. Lalu ada menurut Budi Santoso, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah menurut Ruby Alamsyah, salah seorang ahli forensik IT Indonesia, digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa. Sekarang kita masuk ke tujuan IT forensik.
Tujuan IT forensik ialah untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti atau evidence yang akan digunakan dalam proses hukum, kemudian mengamankan dan menganalisa bukti-bukti dalam bentuk digital. Manfaat IT. Untuk manfaat IT sendiri di sini terdapat 4. Yang pertama ialah organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Lalu, seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir dengan adanya IT forensik. Lalu membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko teknologi informasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah para kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum melakukan aksi kejahatan terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas forensik komputer. Sekarang kita masuk ke terminologi IT forensik. Untuk terminologi IT forensik ini dibagi menjadi 4, yaitu ada identifikasi dari bukti digital, analisa bukti digital, analisa presentasi bukti digital, dan penyimpanan bukti digital. Sekarang kita masuk ke identifikasi dari bukti digital. Yang pertama ialah merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Lalu ada analisis bukti digital, atau termasuk tahapan paling kritis dalam forensik, yaitu karena bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya yang kurang baik. Lalu ada analisa bukti digital, pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital merupakan bagian penting dalam analisa bukti digital. Dan yang terakhir adalah presentasi bukti digital, adalah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa menunjukkan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan, misalkan di pengadilan atau di dalam proses penyidikan di kepolisian. Nah, kita masuk ke cabang-cabang profesi IT forensik. Nah, di sini terdapat 4, yaitu ada database forensik, network forensik, mobile device forensik, dan fotografi forensik. Nah, untuk database forensik ini lebih lanjut ialah seorang yang mengumpulkan dan menganalisis database ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data atau event yang telah terjadi pada sistem. Sistem database yang memiliki fitur log audit akan mempermudahkan pekerjaan ini. Lalu untuk network forensik ialah seorang profesi yang melihat dan melakukan penelusuran terhadap traffic network untuk memeriksa kejanggalan. Contohnya pemeriksaan paket data yang meningkat secara tidak wajar dan kemungkinan terjadinya serangan DDoS. Lalu ada mobile device forensik, itu perkembangan penggunaan smartphone meningkat sehingga penyimpanan data pada setiap individu ataupun komunikasi yang dilakukan lewat device mobile dapat dilacak sepenuhnya berdasarkan histori yang tercatat pada log sistem, misalnya smartphone berbasis Android. Lalu ada fotografi forensik, salah satu teknik forensik menggunakan analisa vektor untuk pembuktian media seperti video digital yang kualitasnya buruk. Sekarang kita masuk ke pengetahuan yang diperlukan oleh seorang IT forensik. Nah, untuk pengetahuan yang diperlukan IT forensik pada dasarnya ialah memahami dasar-dasar hardware dan pemahaman bagaimana umumnya sistem operasi bekerja, dan juga memahami bagaimana partisi drive, hidden partition, dan di mana table partisi bisa ditemukan pada sistem operasi yang berbeda, bagaimana umumnya master boot record tersebut, dan bagaimana drive geometrinya, serta pemahaman untuk hide, delete, recover file, dan directory bisa mempercepat pemahaman pada bagaimana tool forensik dan sistem operasi yang
berbeda dapat bekerja. Selanjutnya adalah prinsip IT forensik. Prinsip IT forensik itu ada 5. Yang pertama, data yang didapat harus dijaga, jangan berubah. Yang kedua, membuat image dari HD atau floppy atau USB stick atau memory dump adalah prioritas tanpa merubah isi. Kadang digunakan hardware khusus. Image tersebut yang diotak-atik atau hacking dan dianalisis bukan yang asli. Data yang sudah terhapus membutuhkan tools khusus untuk merekonstruksi. Pencarian bukti dengan tools, pencarian teks khusus, atau mencari satu persatu dalam image. Selanjutnya ada manfaat IT forensik. Manfaat IT forensik yang pertama adalah organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Yang kedua, seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Yang ketiga, membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko teknologi informasi yang dimilikinya. Yang keempat, para kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas forensik komputer. Lalu ada bukti digital. Dunia bukti digital atau yang lebih dikenal dengan digital evidence memang cukup luas cakupannya. Proses-proses yang menggunakan pulsa listrik dan logika biner bukan hanya digunakan oleh perangkat komputer. Bukti digital adalah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital atau Scientific Working Group on Digital Evidence 1999. Bukti digital ini bias berupa bukti real maupun abstrak. Perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Beberapa contoh bukti digital antara lain, yang pertama email, kedua spreadsheet file, yang ketiga source code software, yang keempat file bentuk image, yang kelima video, yang keenam audio, 7 web browser bookmark and cookies, yang kedelapan ada deleted file, 9 ada Windows registry, 10 ada chat logs, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada elemen kunci IT forensik. Pada elemen kunci IT forensik, terdapat 4 elemen kunci yang harus diperhatikan berkenaan dengan bukti digital dalam teknologi informasi. Yang pertama ada identifikasi dalam bukti digital, yang kedua penyimpanan bukti digital, yang ketiga analisa bukti digital, yang keempat presentasi bukti digital. Yang pertama ada identifikasi dalam bukti digital atau identification or collecting digital evidence. Merupakan tahapan paling awal dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan. Yang kedua, ada penyimpanan bukti digital atau preserving digital evidence. Bentuk, isi, makna, bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan. Hal ini vital untuk diperhatikan, karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara.
atau volatile, sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan. Lalu, yang ketiga ada analisa bukti digital atau analyzing digital evidence. Barang bukti setelah disimpan perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengusutan antara lain: A. Siapa yang telah melakukan? B. Apa yang telah dilakukan? Contoh, penggunaan software apa? C. Hasil proses apa yang dihasilkan? D. Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya kemudian di list bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat didokumentasikan. Yang keempat, ada presentasi bukti digital atau presentation of digital evidence. Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran objektivitas yang didapatkan atau standar kebenaran yang diperoleh. Minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan modal untuk ke pengadilan. Proses digital di mana bukti digital akan dipersidangkan, diuji autentifikasi, dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai kebenarannya, serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian. Lalu, ada tools dalam IT forensik. Dalam IT forensik, terdapat beberapa tools atau peralatan yang umum digunakan. Tools yang dimaksud adalah, yang pertama ada anti-word. Anti-word merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar dokumen Microsoft Word. Anti-word hanya mendukung dokumen yang dibuat oleh MS Word versi 2 dan versi 6 atau yang lebih baru. Yang kedua ada Autopsy. The Autopsy Forensic Browser merupakan antarmuka grafis untuk tool analisis investigasi digital perintah baris The Sleuthkit. Bersama, mereka dapat menganalisis disk dan file sistem Windows dan Unix. Contohnya NTFS, FAT, UFS 1 atau 2, EXT 2 atau 3. Lalu ada Binhas. Binhas merupakan sebuah program sederhana untuk melakukan hashing terhadap berbagai bagian file ELF dan PE untuk perbandingan. Saat ini, ia melakukan hash terhadap segmen header dan bagian header segmen objek dan bagian segmen header objek PE. Lalu ada SigTool. SigTool merupakan tool untuk manajemen signature dan database claim EV. SigTool dapat digunakan untuk menghasilkan checksum MD5, konversi data ke dalam format heksadesimal, menampilkan daftar signatory virus, dan build or unpack or test or verify database CVD dan script update. Lalu ada Chaos Reader. Chaos Reader merupakan sebuah tool freeware untuk melacak sesi TCP or UDP atau dan mengambil data aplikasi dari log TCP DAM. Ia akan mengambil sesi telnet, file FTP, transfer HTTP, HTML, GIF, JPEG, dan lain sebagainya, email SMTP, dan sebagainya dari data yang ditangkap oleh log lalu lintas jaringan. Sebuah file indeks HTML akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detail sesi, termasuk program replay real-time untuk sesi telnet, RLogin, IRC, X11, atau VNC.
dan membuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP GET/POST. Yang selanjutnya adalah CCHK Rootkit. CCHK Rootkit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkit secara lokal. Ia akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Tools dalam IT forensik. DD CFLDD. Tools ini mulanya dikembangkan di Department of Defense Computer Forensic Lab DCFL. Meskipun saat ini Nick Harbour tidak lagi berafiliasi dengan DCFL, ia tetap memelihara tool ini. DD Rescue. GNU DD Rescue merupakan sebuah tool penyelamat data. Ia menyaring data dari satu file atau device block, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya ke yang lain. Berusaha keras menolak data dalam hal kegagalan pembacaan. DD Rescue tidak memotong file output bila tidak diminta, sehingga setiap kali Anda menjalankan file output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan. Formos. Formos merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk merecover file berdasarkan header, footer, atau struktur data file tersebut. Ia mulanya dikembangkan oleh Gis Kornblum dan Chris Kendall dari United States Air Force Office of Special Investigation and the Center for Information System Security Studies and Research. Saat ini, Formos dipelihara oleh Nick Mikus, seorang peneliti di The Naval Postgraduate School Center for Information System Security Studies and Research. Tools dalam IT forensik. Gigiview. Gigiview merupakan sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK. Ia mendukung beragam format, gambar, zooming, panning, thumbnails, dan pengurutan gambar. Galeta. Galeta merupakan sebuah tool yang ditulis oleh Keith J. Jones untuk melakukan analisis forensik terhadap cookie Internet Explorer. ISHW. ISHW atau Hardware Lister merupakan sebuah tool kecil yang memberikan informasi detail mengenai konfigurasi hardware dalam mesin. Ia dapat melakukan konfigurasi memori dengan tepat. Versi firmware, konfigurasi mainboard, versi dan kecepatan CPU, konfigurasi cache, kecepatan BIOS, dan sebagainya. Pada sistem TMI Capable Kelly 686 atau sistem EFI. PASCO. Banyak penyelidikan kejahatan komputer membutuhkan rekonstruksi aktivitas internet tersangka. Karena teknik analisis ini dilakukan secara teratur, Kate menjadikan struktur data yang ditemukan dalam file aktivitas Internet Explorer, file index.dat. PASCO yang berasal dari bahasa Latin berarti browse dikembangkan untuk menguji isi file cache Internet Explorer. PASCO akan memeriksa informasi dalam file index dan mengeluarkan hasil dalam file delimited sehingga dapat diimport ke program spesial favorit Anda. Scalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasikan, mengisolasi, dan merecover data dari media komputer selama proses investigasi forensik. Scalpel mencari hard drive, bitstream image, unallocated space file, atau sembarang file komputer untuk karakteristik, isi atau atribut tertentu, dan menghasilkan laporan mengenai lokasi dan isi artefak yang ditemukan selama proses pencarian elektronik. Scalpel juga menghasilkan corpus, artefak yang ditemukan sebagai file individual. Tahapan dalam komputer forensik. Tahapan dalam komputer yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap penting dan sebagaimana semua data dapat terhimpun dengan baik. Pengujian data. Pengujian data mencakup proses penilaian dan mengekstrak berbagai informasi yang relevan dari sumber data yang dikumpulkan. Tahap ini juga mencakup bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur sistem operasi dan aplikasi yang dapat menghilang data, seperti konferensi, enkripsi, dan akses mekanisme kontrol. Cakupan lainnya adalah mengalokasi file, mengekstrak file, pemeriksaan metadata, dan lain sebagainya. Analisis. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejumlah metode. Untuk memberikan kesimpulan yang berkualitas, harus didasarkan pada ketersediaan sejumlah data atau bahkan sebaliknya. Dengan menyimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan, hal tersebut sangat memungkinkan. Tugas analisis ini mencakup berbagai kegiatan seperti
identifikasi user atau orang di luar pengguna yang terlibat secara tidak langsung, lokasi, perangkat, kejadian, dan mempertimbangkan bagaimana semua komponen tersebut saling terhubung sehingga mendapat kesimpulan akhir. Dokumentasi dan laporan. Mengingat semakin banyak kasus-kasus yang terindikasi sebagai cybercrime, maka selain aspek hukum, maka secara teknis juga perlu disiapkan berbagai upaya preventif terhadap penanggulangan kasus cybercrime. Komputer forensik sebagai sebuah bidang ilmu kiranya dapat dijadikan sebagai dukungan dari aspek ilmiah dan teknis dalam penanganan kasus-kasus cybercrime. Kedepan profesi sebagai investigator, komputer forensik adalah sebuah profesi baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi hukum pada penanganan cybercrime. Berbagai produk hukum yang disiapkan untuk mengantisipasi aktivitas kejahatan bantuan komputer tidak akan berjalan kecuali didukung pula dengan komponen hukum yang lain. Dalam hal ini, komputer forensik memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari upaya menyiapkan bukti-bukti digital di persidangan. Undang-Undang IT Forensik. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL, Model Law on E-commerce, dan UNCITRAL Model Law on E-signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dan melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. 2. Tanda tangan elektronik, pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik, Certification Authorization, pasal 13 dan 14 UU ITE. 4. Penyelenggaraan sistem elektronik, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Beberapa materi perbuatan yang dilarang cybercrimes yang diatur UU ITE antara lain 1. Konten ilegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. 2. Akses ilegal, pasal 30. 3. Intersepsi ilegal, pasal 31. 4. Gangguan terhadap data interference, pasal 232 UU ITE. 5. Gangguan terhadap sistem interference, pasal 33 UU ITE. 6. Penyalahgunaan alat dan perangkat, misuse of device, pasal 34 UU ITE. Pengaturan hukum digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia. 1. Terdiri dari sistem pembuktian confusion in time. 2. Sistem pembuktian confusion in reason. 3. Sistem pembuktian positif. 4. Pembuktian negatif. Alat bukti menurut KUHP. Pertama, keterangan saksi. Pasal 1 butir 27 KUHP menjelaskan apa itu keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, pasal 185 ayat 1 KUHP, dan keterangan saksi yang telah disumpah, pasal 185 ayat 7 KUHP, dipersamakan dengan keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli pengertian. Keterangan ahli terdapat dalam keterangan ahli terdapat dalam pasal 1 butir 28 KUHP dalam proses pembuktian. Keterangan ahli yang memiliki nilai pembuktian adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan, pasal 186 KUHP. Ketiga, surat-surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, pasal 187 KUHP. Keempat, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, pasal 189 ayat 1 KUHP. Petunjuk alat bukti. Kelima, petunjuk alat bukti adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan adanya suatu tindak atau seseorang sebagai pelakunya, pasal 188 KUHP. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui saksi, surat, dan terdakwa.
Unsur alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang secara jelas diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu 14. Yang pertama, keterangan saksi. Pasal 1 butir 27 KUHP menjelaskan apa itu keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 1 KUHP dan keterangan saksi yang telah disumpah pasal 185 ayat 7 KUHP dipersamakan dengan keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli pengertian. Keterangan ahli terdapat dalam pasal 1 butir 28 KUHP. Dalam proses pembuktian, keterangan-keterangan ahli yang memiliki nilai pembuktian adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan pasal 156 KUHP. Yang ketiga, surat-surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah pasal 187 KUHP. Yang keempat, petunjuk alat bukti adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak atau dan seseorang sebagai pelakunya. Pasal 188 KUHP. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui saksi, surat, dan terdakwa. Yang kelima, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pasal 189 ayat 1 KUHP. Alat bukti di luar KUHP. Yang pertama, alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Undang-undang yang mengatur mengenai cyberspace, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam undang-undang tersebut adalah alat bukti. Dalam undang-undang tersebut adalah alat bukti mengalami perluasan yang digunakan sebagai pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, yaitu alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah secara hukum. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE sudah mengakomodasi informasi dan dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti hukum yang sah. Terlepas dari pasal 194 KUHP yang membuat penggolongan alat bukti yang sah. Ini dijelaskan di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 44 huruf B bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang lain selain alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan
atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi elektronik terdapat dalam pasal 26A. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam pasal 38 JO pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang mengatur tentang alat bukti berupa informasi elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme mengatur alat bukti dalam pasal 27. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam penjelasan pasal 5A ayat 1 dapat juga ditemukan data elektronik sebagai alat bukti. Alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Undang-undang yang mengatur mengenai cyberspace yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam undang-undang tersebut, alat bukti mengalami perluasan yang digunakan sebagai pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, yaitu alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah secara hukum. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE sudah mengakomodasi informasi dan dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti hukum yang sah terlepas dari pasal 184 KUHP yang membuat penggolongan alat bukti yang sah. Ini dijelaskan di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE. Hal ini juga diperkuat pada pasal 44 huruf B bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti lain selain alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ada bukti informasi elektronik terdapat dalam pasal 26A.
C. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam pasal 38 JO pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang mengatur tentang alat bukti berupa informasi elektronik. D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme mengatur alat bukti dalam pasal 27. E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean dalam penjelasan pasal 5A ayat 1 dapat juga ditemukan data elektronik sebagai alat bukti. Peranan digital forensik dalam menganalisis barang bukti digital. Pertama, prinsip dasar pertama sebuah media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, dan flash disk yang merupakan barang bukti harus dijaga keutuhannya sesuai dengan prinsip chain of custody. Ini dimaksudkan agar informasi digital yang tersimpan di media tersebut tetap ada dan terjaga keutuhannya hingga bisa dibawa ke pengadilan serta bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya, khususnya dari kemungkinan adanya rekayasa data digital. Kedua, prinsip kedua, seorang investigator dan analis forensik yang akan memeriksa dan menganalisis media penyimpanan barang bukti harus memiliki kompetensi yang jelas, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dengan begitu diharapkan bahwa mereka dapat menjelaskan baik secara teknis maupun praktis alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap media penyimpanan barang bukti. Ketiga, prinsip ketiga adanya catatan teknis dan prinsip dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketiga barang bukti tersebut diperiksa oleh pihak ketiga. Maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Keempat, prinsip keempat, seorang yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasus maupun pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses yang dapat berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya dan dapat diaplikasikan dengan baik. Ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dan analis terhadap media penyimpanan barang bukti elektronik yang berupa data digital tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga dapat diterima secara teknis dan hukum oleh majelis hakim di persidangan. Dalam digital forensik ada prinsip-prinsip yang harus diikuti agar menjamin analisis terhadap barang bukti dijamin keasliannya dan dapat diterima dalam persidangan antara lain. Pertama, prinsip dasar pertama sebuah media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, dan flash disk yang merupakan barang bukti harus dijaga keutuhannya sesuai dengan prinsip chain of custody. Ini dimaksudkan agar informasi digital yang tersimpan di media tersebut tetap ada dan terjaga keutuhannya hingga bisa dibawa ke pengadilan serta bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya, khususnya dari kemungkinan adanya rekayasa data digital. Kedua, prinsip kedua, sebagai investigator dan analisis forensik yang akan memeriksa dan menganalisis media penyimpanan barang bukti harus memiliki kompetensi yang jelas, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dengan begitu diharapkan bahwa mereka dapat menjelaskan baik secara teknis maupun praktis alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan terhadap media penyimpanan barang bukti. Prinsip ketiga, adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika barang bukti tersebut diperiksa oleh pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analisis forensik sebelumnya. Keempat, prinsip
Keempat, seseorang yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasus maupun pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses yang dapat berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya dan dapat diaplikasikan dengan baik. Ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dan analisis terhadap media penyimpanan barang bukti elektronik yang berupa data digital tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sehingga dapat diterima secara teknis dan hukum oleh majelis hakim di persidangan. Menurut implementasi digital forensik yang A, identifikasi bukti digital merupakan tahapan paling awal dalam forensik. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu tersimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive. Yang B, penyimpanan bukti digital terhadap ke tahap yang paling kritis dalam forensik. Pada tahapan ini, bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya kurang baik. Penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap tidak berubah, baik bentuk, isi, makna, dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah konsep ideal dari penyimpanan bukti digital. Yang C, analisa bukti digital, bukti yang telah ditetapkan analisa bukti digital, bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, termasuk juga pengecekan pada metadata. Kebanyakan file mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file tersebut seperti computer name, total edit time, jumlah editing session, di mana dicetak, beberapa kali terjadi penyimpanan, tanggal, dan waktu modifikasi. Selanjutnya melakukan recovery dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, unformat drive, membuat ulang partisi, mengembalikan password, merekonstruksi ulang halaman web yang pernah dikunjungi, mengembalikan email-email yang terhapus, dan seterusnya. Tahapan analisis terbagi dua, yaitu analisis media dan analisis aplikasi pada barang bukti yang ada. Yang D, presentasi adalah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji autentifikasi dan kolerasinya dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Presentasi dilakukan dengan menyajikan dan mengurangi secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisis secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara secara umum di pengadilan. Laporan yang disajikan harus di cross check langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Menurut Kemis yang dikutip Azriel, ada 4 tahapan pada proses implementasi digital forensik, yaitu 16. Yang pertama, identifikasi bukti digital merupakan tahapan paling awal dalam forensik. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan atau bagaimana penyimpanannya. Untuk mempermudah tahapan selanjutnya, media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive. Yang kedua, penyimpanan bukti digital termasuk ke tahap yang paling kritis dalam forensik. Pada tahapan ini bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanan kurang baik. Penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap tidak berubah, baik bentuk, isi, makna, dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah konsep ideal dari penyimpanan bukti digital. Yang ketiga, analisa bukti digital, bukti yang telah didapatkan
perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, termasuk juga pengecekan pada metadata. Kebanyakan file mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file mengenai file tersebut seperti computer name, total edit time, jumlah editing session di mana dicetak, berapa kali terjadi penyimpanan, tanggal dan waktu modifikasi. Selanjutnya melakukan recovery dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, unformat drive, membuat ulang partisi, mengembalikan password, rekonstruksi ulang halaman web yang pernah dikunjungi, mengembalikan email-email yang terhapus dan seterusnya. Tahapan analisis terbagi dua, yaitu analisis media dan analisis aplikasi pada barang bukti yang ada. Yang keempat, presentasi adalah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji autentifikasi dan kolerasinya dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Presentasi dilakukan dengan penyajikan dan mengurangi secara detail laporannya, penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara umum di pengadilan. Laporan yang disajikan harus di cross check langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Studi kasus IT forensik, kasus kopi cyanida. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayat Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida. Cyanida juga ditemukan oleh Puslab 4 Ollery di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari cyanida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayat Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun cyanida. Sebagai perbandingan, 90 mg cyanida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Sekitar 90 mg jika dalam bentuk cairan dibutuhkan 3-4 tetes saja, sedangkan 15 gram sekitar 1 sendok teh. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan pra-rekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua orang teman Mirna, yakni Hani dan Jessica. Polisi juga meminta keterangan dari pegawai Olivier Cafe. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Juga dua orang teman Mirna, yakni Hani dan Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya diminta keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT digital forensik, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku.
Kepolisian RI juga meminta bantuan kepada Kepolisian Federal Australia untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi mengarah pada satu nama yang diduga menjadi otak di balik tewasan Mirna, yakni Jessica Kumala Wongso, teman Mirna sendiri yang pada saat kejadian ada bersama Mirna. Sidang itu menghadirkan saksi ahli IT yang menganalisis rekaman CCTV secara digital forensik tentang siapa yang menaburkan cyanida ke dalam kopi Mirna. Banyak sekali ahli yang tidak hanya bersumber dari bidang keilmuan IT saja yang dihadirkan. Dari ahli toksikologi kimia, ahli kedokteran forensik, dan lain sebagainya. Para ahli yang berasal dari akademisi dan praktisi ini mengungkapkan pendapatnya. Celakanya, pendapat-pendapat mereka saling bertolak belakang. Dalam persidangan tersebut, ada beberapa ahli IT yang didatangkan dalam kasus tersebut. Ahli IT yang memang fokus dalam forensika digital. Ada 2 orang saksi ahli di bidang digital forensik yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak JPU, yaitu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, dan 1 orang ahli IT yang dihadirkan dari pihak penasihat hukum, yaitu Rizman Hashiholan Syanipar. Ahli IT pertama yang dihadirkan dari JPU, Nuh, dia menjelaskan sebelum melakukan analisis video, ia memastikan bahwa file video yang diterimanya adalah asli, tanpa adanya manipulasi atau editing. Saat berada di meja dan menunggu pesanan, dia atau Jessica Kumala Wongso beberapa kali menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kegiatan itu terjadi berulang kali. Temuan lain dari hasil pemutaran ulang rekaman CCTV menunjukkan bahwa mulanya Jessica tertangkap jelas sedang duduk di pinggir sofa meja nomor 54 Cafe Oliver. Namun, tak lama setelahnya, Jessica kemudian mengubah posisi duduknya sejajar dengan CCTV dan terhalang tanaman hias, sehingga gerak-gerik Jessica tidak tertangkap terlalu jelas dalam rekaman CCTV. Pada tanggal 16.23.37, terdakwa menggeser duduk dari ujung sofa ke tengah sofa, mengambil garis sejajar CCTV dan tanaman hias. Yang paling janggal adalah saat terdakwa menggeser posisi duduk, sehingga CCTV terhalang tanaman hias, ungkap Nuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 10 Agustus. Temuan serupa diungkap Christopher Hariman Rianto. Dalam sidang lanjutan Rabu 10 Agustus 2016 kemarin, dia mempertanyakan perilaku Jessica dan terlihat menggaruk paha kanannya sambil membungkuk. Sebab gerakan tersebut dilakukan secara berulang dan ditemukan pada saat para pegawai Cafe Olivier sedang sibuk menyelamatkan Mirna. Dalam CCTV menunjukkan Jessica mengusap. Apakah penyebabnya secara reaksi kimia? Bukan saya yang berhak menilai. Namun, analisis saya itu pergerakan repetitif atau gerakan berulang, ucap Christopher. Christopher Hariman Rianto mengungkapkan Jessica Kumala Wongso memiliki penguasaan es kopi Vietnam paling lama dibandingkan orang lain yang juga berada di sekitar meja 54 Cafe Olivier, tempat kopi tersebut diletakkan. Jessica memiliki penguasaan kopi selama 51 menit 21 detik. Jessica memiliki akses terhadap kopi tersebut. Dia mempunyai waktu penguasaan kopi paling lama, ujar Christopher memberikan keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus 2016. Pada saat penguasaan kopi oleh Jessica selama waktu tersebut, Christopher menyebut hanya ada Wayan Mirna Salihin dan temannya yang lain, yakni Hani Juwita Bun, yang berada di sekitar meja 54. Sebelum dalam penguasaan Jessica, Christopher menyebut es kopi tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan pelayan Cafe Olivier, Agus Triono, yang mengantarkan es kopi tersebut ke meja 54. Agus Triono hanya 2 menit 30 detik, itu termasuk penyajikan kopi, kata dia. Selain Jessica dan Agus, tidak ada orang lain yang berinteraksi dengan es kopi Vietnam tersebut di sekitar meja 54. Yang menyentuh kopinya hanya Agus dan Jessica, yang lain tidak ada penguasaan kopi, ucap Christopher. Sesuai dari rekaman CCTV, tangan Jessica terlihat bergerak ke arah meja. Meski begitu, Christopher juga mencatat durasi beberapa pegawai Cafe Olivier yang sempat beraktivitas di sekitar meja 54. Mereka, yakni Marlon selama 22 detik, Sari selama 1 menit 5 detik, dan Ahmar selama 9 detik. Mirna meninggal setelah meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin,
polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini, Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesankan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 07.45 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Jessica menjadi terdakwa kasus tersebut. JPU memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.